Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa islami dini Muhammadin rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau bagi Allah, mari kita aturkan rasa syukur kita atas segala limpahan dan karunia yang diberikan pada kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan untuk bagaimana kita melaksanakan aktivitas dalam rangka tarbiyah Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, mulai hari pertama sampai hari yang ke-12, malam ke-12 ini dijadikan sebagai amalan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Salat dan salam semoga tetap dilimpahkan bagi kita bersama Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan juga pengikut setianya. Wassalamualaikum. Kita lanjut kembali taklim kita. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan gambaran bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah hukumnya wajib fardu ya untuk setiap orang yang menjalankan sholat, khususnya sholat secara sendirian. Namun demikian ada perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum membaca basmalah, apakah dikeraskan ataukah tidak, ataukah harus diawali dengan baca ta'awudz dalam setiap rakaat ataukah cukup satu rakaat membaca ta'awudz, kemudian untuk rakaat yang berikutnya tidak perlu. Kita sudah selesaikan semuanya itu. Karena itu masyarakat muslim, kalau kita memahami tentang betapa pentingnya kita memahami kaidah-kaidah ini, ya mari kita coba belajar secara bersungguh-sungguh, karena sholat yang kita kerjakan itu akan menjadi sarana kita, amalan kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Karena itu kita harus peduli dengan urusan sholat yang kita kerjakan, dan mari kita hindarkan main-main, tidak serius di dalam urusan yang berkaitan dengan sholat yang kita kerjakan. Ada sedikit informasi yang saya tambahkan ya, bahwa ketika seseorang itu tidak bisa ya membaca surat Al-Fatihah karena memang dia mungkin baru saja mu'alaf ya, bagi baru masuk Islam, atau mungkin dia sama sekali tidak mengenal, tidak tahu bacaan surat Al-Fatihah, maka di dalam hadis Nabi disebutkan ya tentang kebolehan kita membaca bacaan di luar Al-Fatihah adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh ditakhrij oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 708, dan hadis Imam Ahmad hadis nomor 18.322. Jadi kalau kita memang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka kita jangan risau, dan kalau kita boleh mengganti dengan kalimat subhanallah, masya Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil, tidak ada daya dan upaya melainkan Allah yang maha agung. Assalamualaikum. Yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah ketika kita menjadi makmum atau ketika kita berjamaah. Assalamualaikum. Sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat munfarid. Sholat berjamaah ada kaidahnya, di mana kaidah itu terbingkai dalam sebuah hadis, innamal ju'ilal imam liutama, bisa sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, untuk dipatuhi. Wala takhtalifu alaihi, karena itu jangan kalian berselisih dengan imam. Berarti di sini yang harus kita pahami, ketika kita menjadi imam, kita harus mengerti apa yang harus kita kerjakan. Termasuk juga ketika membaca Fatihah. Ketika imam mengeraskan bacaan Fatihah, maka kita tidak perlu menirukan apa yang dibaca oleh seorang imam. Karena dalam hadis Nabi disebutkan dalam riwayat yang lain ya, dikatakan ya, wa idza qara'a fansitu, apabila imam baca maka hendaknya kalian diam. Jadi ini ada riwayat yang perlu kita pahami bersama, sehingga kita ketika kita imam baca bacaan surat Al-Fatihah, kita tidak perlu mengintervensi, mengikuti bacaan, sehingga seringkali ketika bacaan itu crash ya, berbenturan ya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita sepakati ketika imam menjaharkan bacaannya,
bacaan Al-Fatihah ataupun surat-surat pendeknya, maka mari kita dengarkan. Jadi selaras dengan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, hendaknya kalian diam dan mendengarkan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita tidak bisa mengingkari pendapat yang lain yang menyatakan bahwa ketika imam itu membaca bacaan dengan keras, ya, surat Al-Fatihah, kemudian setelah selesai itulah maka makmum diperbolehkan baca surat Al-Fatihah secara sendirian. Wallahu a'lam. Kemudian masyarakat muslimin Allah yang perlu kita luruskan adalah pemahaman bahwa ketika kita menjadi makmum itu adalah sebenarnya kita itu lebih mudah, karena apa yang dilakukan seorang imam itu dia include, termasuk di dalamnya tanggung jawab secara kolektif. Kalau sholatnya bagus, ya maka semuanya akan mendapat nilai kebagusan. Dan kalau sholatnya tidak sempurna, rusak, hanya disebabkan karena kecerobohan, karena ketidakmampuan seorang imam, ya maka dia akan menanggung risiko tersebut, termasuk juga bacaan surat Al-Fatihah. Namun demikian, ketika imam tidak menjaharkan bacaan, ya khususnya ketika sholat duhur, sholat asar, atau di rakaat yang kedua dan di rakaat yang ketiga dan keempat, ya maka masing-masing ya antara imam dan makmum baca sendiri-sendiri. Akan tetapi ada koridornya, ada aturannya. Ketika imam itu sudah memberikan komando Allahu Akbar untuk melakukan gerakan rukuk, maka makmum tidak boleh kemudian menyelesaikan bacaan dan dia terlambat mengikuti apa yang dikerjakan seorang imam. Apabila merukuk, maka hendaknya kalian rukuk. Sehingga kita dianjurkan untuk bagaimana kita memahami kaidah-kaidah sholat berjamaah itu, karena kita di sini adalah menjadi makmum yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh seorang imam. Fala tahtalifu alaih. Karena itu kalian tidak boleh berselisih dengan apa yang dikerjakan oleh seorang imam. Bahkan dalam hadis disebutkan, apabila imam itu dalam posisi sholat dengan keadaan duduk, maka hendaknya fasallu julusan adban. Hendaknya kalian juga melakukan sholat dengan duduk. Dari sini terlihat bahwa dalam agama Islam, loyalitas kita terhadap seorang imam itu adalah sesuatu yang dituntut. Karena itu sinergi antara imam dan makmum itu adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa ditawar. Jadi kalau imamnya itu salah, ya berarti harus ada intervensi dari makmum. Tapi kalau sama-sama salah, ya berarti bisa jadi sholat jamaahnya tidak menjadi amalan yang sempurna. Karena itu dalam konteks seperti ini, seorang imam itu betul-betul dituntut untuk bagaimana dia bisa mengontrol, mengendalikan sholat jamaah yang dia kerjakan. Semoga ini menjadi pemahaman kita, dan kita berharap semoga Allah masih memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk terus belajar menuntut ilmu tentang bagaimana kita menjalankan perintah-perintah agama, khususnya ibadah sholat yang sudah menjadi rutinitas kita. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran kita, dan mari kita cukupkan dengan banyak hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.